Ya, ujian nasional berbasis komputer akan pertama kalinya terselenggara hari ini, dan untuk mengetahui persiapan jalannya ujian nasional terkini, rekan kami Putu Diah sudah ada di SMA 70. Putu Diah, bisa Anda jelaskan kondisi terkini persiapan jelang ujian nasional berbasis komputer untuk pertama kalinya ini? Silakan. Ya. Selamat pagi Marisa, Adrian dan juga Shanas. Pada pagi hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk seluruh sekolah di Indonesia untuk tingkat menengah atas dan juga sekolah menengah kejuruan. Dan pada hari ini khususnya di SMA 70 belum terlalu banyak siswa yang hadir untuk melaksanakan ujian karena ujiannya sendiri baru akan dilaksanakan pada pukul 8 nanti. Sementara para panitia dan juga guru-guru sudah sibuk sejak pukul 4 pagi tadi, terutama untuk pembagian naskah karena di SMA 70 ini merupakan pusat pembagian naskah untuk rayon 10 di Jakarta Selatan, di mana ada 27 sekolah tingkat SMA yang seluruh soalnya didistribusikan terpusat di SMA 70 ini. Dan pendistribusian soal tadi diawasi langsung oleh Kasudin Pendidikan di Jakarta Selatan dan juga ada beberapa pengawas dari masing-masing sekolah. Dan mereka sudah mengambil soal khususnya untuk mata pelajaran yang pertama akan diujikan pada hari ini, yaitu soal bahasa Indonesia dan juga pelajaran kimia untuk yang jurusan IPA dan juga geografi untuk di jurusan IPS. Nanti untuk soalnya ini sendiri khusus untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan soal masih dengan paper based test atau pelaksanaan ujian secara manual seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk di SMA 70 sendiri pada tahun ini untuk pertama kalinya akan menggunakan ujian dengan sistem komputer. Dan dari SMA 70 mereka akan melakukan ujian sama jamnya, yaitu pada pukul 8 pagi nanti. Dan ini juga jam durasinya sama dengan pelaksanaan ujian secara manual, yaitu selama 2 jam. Selain di SMA 70, tadi pendistribusian soal juga sudah dilakukan di SMK 20 dan distribusinya dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan yaitu Anies Baswedan. Di SMK sendiri memang ada beberapa SMK yang juga sudah siap untuk melaksanakan ujian secara CBT atau computer based test. Tepatnya ada 3 SMK yaitu SMK 6, SMK 70 dan juga SMK 57 untuk di kawasan Jakarta Selatan. Marisa. Ya, Putu Diah, kan ini baru pertama kalinya ujian nasional ini akan terselenggara dengan cara sistem berbasis komputer begitu. Nah, kalau misalnya dulu itu kan kita kan harus mengisi bulatan hitam dengan pensil 2B. Kalau misalnya dengan basis komputer ini nanti mekanismenya seperti apa untuk siswa-siswa kita? Oke, untuk sistem ujian yang berbasis komputer ini nanti setiap siswa akan langsung mengerjakan soal yang sudah tersedia di server di dalam komputer. Jadi dari Kementerian Pendidikan mereka sudah menyediakan server khusus yang nanti baru akan diaktifkan oleh programmer yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Dan ini baru akan diaktifkan sesaat menjelang ujian itu dilaksanakan. Dan juga berbeda dengan soal yang dilaksanakan secara manual, apabila biasa kita mengisi bulatan-bulatan dengan urutan soal yang sama, untuk soal ujian dengan berbasis komputer ini nanti soalnya akan dilakukan secara acak. Jadi untuk setiap siswa soal-soalnya akan berbeda urutan-urutannya. Dan dengan sistem ini pemerintah yakin bahwa tingkat kecurangan akan lebih rendah dibandingkan dengan soal ujian secara manual yang mengisi kertas di bulatan seperti biasanya. Dan juga untuk komputer based test ini nanti durasinya akan lebih pendek maksud saya akan lebih panjang dibandingkan dengan sistem manual karena setiap sekolah hanya dibatasi 40 orang murid saja untuk setiap sesi mengerjakan soalnya, di mana untuk setiap hari nanti akan ada 3 sesi. Jadi dalam satu hari hanya ada 120 orang siswa yang mengerjakan soal secara berbasis komputer. Untuk soal ujian secara CBT ini nanti pelaksanaannya akan berlangsung selama 6 hari sampai minggu depan. Sementara untuk paper based test pelaksanaannya baru akan berlangsung hanya selama 3 hari saja. Marisa. Baik, Putu Diah, terima kasih atas laporannya. Putu Diah melaporkan langsung dari SMA 70 Jakarta. Jadi itu untuk mengurangi contek-mencontek. Nggak boleh. Benar. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang komputer itu, berarti kan tidak semua sekolah melakukan. Kan cuma 1%, cuma 500 sekian dari sekian ribu sekolah di Indonesia. Benar, Dan itu kan salah satu contohnya di SMA 70 tadi kan. Nah, tapi ada juga nih teman-teman yang di SMA 5 Bekasi itu juga melakukan sistem komputer seperti ini, tetapi ternyata kekurangan loh komputernya ini. Jadi mereka hanya memiliki 20 komputer yang ready untuk 309 peserta. Jadi cuma ada 20 komputer ready, akhirnya mereka nggak kehilangan akal, mereka akhirnya pinjem loh ke sekolah yang lainnya gitu. Jadi itu masih menjadi problem gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, ternyata kita juga masih tergabung dengan rekan kami Putu Diah. Putu Diah, benarkah ini kami ingin konfirmasi bahwa Mendikbud kita yaitu Anies Baswedan akan melakukan sidak pagi ini? Is that true?
Itu dia. Untuk sistem berbasis komputer ini memang ada tantangan sendiri walaupun sistemnya terkesan lebih praktis, namun setiap sekolah juga diharuskan untuk bersiap karena ternyata tidak semua sekolah siap untuk melaksanakan sistem ujian dengan berbasis komputer ini. Dan salah satu hal yang penting dalam sistem ujian berbasis komputer adalah ketersediaan listrik. Untuk beberapa sekolah pasokan listrik ini masih minim dan berikut salah satu kondisi di sekolah yang akan melaksanakan ujian dengan berbasis komputer. Sekolahnya semua sih. 70 ya Pak ya? Persisnya nanti saya cek. Oke. Lebih dari 70. Siap. Tapi ini salah satu rayonnya ya Pak ya? Salah satu lain terbesar di Jakarta. Ada yang 20 sekolah, ada yang 30, di sini 70 lebih. Karena SMK. Di SMK kan bahan-bahannya agak beda, variasinya lebih tinggi. Jadi jumlah SMK yang bisa menjadi tempat nggak banyak. Jadi salah satu yang negeri di sini. Nah, kalau kemarin-kemarin kan sempat ada juga yang menyebut bahwa ujian pada saat ini adalah ujian yang berlangsung secara online. Namun tadi sempat ada bantahan karena pada saat siswa mengerjakan soal-soal tersebut, sistemnya tidak online sehingga tidak tersambung dengan server yang ada di Kemendikbud. Nanti setelah seluruh siswa selesai mengerjakan soal, baru jawaban-jawabannya tersimpan dalam server tersebut dan akan dibuka apabila mereka semua sudah selesai melaksanakan ujian. Dan untuk seluruh ujian di SMA ini nanti pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei mendatang dan juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ujian nasional bukan merupakan syarat utama untuk lulusnya seorang siswa dari sekolah tingkat menengah atas. Namun ini hanya merupakan salah satu bagian dari program pendidikan secara keseluruhan, namun tetap menjadi prasyarat untuk masuk ujian di perguruan tinggi negeri. Sementara untuk syarat-syarat kelulusan sendiri, setiap siswa diharuskan untuk melaksanakan seluruh program di sekolah dan salah satu yang utama yaitu berkelakuan baik juga mampu lulus di tingkat ujian sekolah. Marisa. Baik. Terima kasih banyak Putu Diah atas laporan komprehensifnya seputar ujian nasional yang akan berlangsung berbasis komputer ini. Semua orang tegang, tapi yang menjadi salah satu yang mungkin bisa saya tarik dari laporan Putu Diah tadi yaitu ujian nasional tidak lagi menjadi suatu titik berat kelulusan siswa atau tidak. Karena memang kalau misalnya kita lihat kondisi Indonesia saat ini teman-teman, maklum saya juga dulu sarjana pendidikan juga, sarjana keguruan. Kondisi di Indonesia ini itu kan sekolahnya standarnya berbeda-beda ya. Timpang sekali. Yang di Jakarta itu mungkin standarnya di sini gitu. Kemudian bagaimana dengan teman-teman kita, murid-murid yang ada di Papua, mungkin standarnya tidak sama dengan di Jakarta. Yang menjadi problema ujian nasional pada saat itu kan berarti semuanya distandarin sama dong. Padahal kualitas guru mungkin di daerah pelosok-pelosok, di pulau-pulau pelosok Indonesia itu tidak sama dengan standar di Jakarta. Saya sempat juga loh ada satu seminar parenting. Memang IQ itu penting ya kan, tapi EQ itu emotional itu lebih penting katanya. Bahkan 80% orang-orang yang sukses itu yang memiliki EQ-nya lebih tinggi, yang lebih memiliki empati kepada orang lain, dia bisa mengelola emosinya. Tapi apapun itu pokoknya tetap harus berusaha. Mungkin yang saat ini sedang menuju ke sekolah persiapan untuk nanti menjelang ujian, jangan nyontek. Tetap loh. Jangan